Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita akan mengambil saat teduh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Nah, kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita akan kembali menaikkan sebuah pujian.
pengakuan dosa. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami datang berkumpul bersama-sama di rumah-Mu di tempat ini. Kami mau memohon ampun ya Bapa atas segala pelanggaran yang telah kami lakukan, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni ya Bapa, kuduskanlah dan sucikanlah hati kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca berita anugerah. Kita bisa membaca bersama-sama. Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita bisa mengucapkan salam damai. Mari kita akan menaikkan kembali sebuah pujian. pujian dari Voice Cafe.
bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Tapi bukan jalanku, tak bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Iya, nanti kapanpun kalau kita ikut Tuhan Yesus, semuanya pasti indah pada waktunya. Amin, saudara. Mari kita siapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa, kami semuanya mau mendengar sabda-Mu. Kami mau menyambut kasih sayang-Mu. Kami mau terjadi perjumpaan diri kami dengan-Mu dalam hal pembacaan firman-Mu, juga perenungannya, sehingga makna Tuhan Yesus yang tercatat di Alkitab menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kami di dunia ini. Karena Tuhan sendiri selalu mau hadir, memimpin, memberkati. Kami mengarahkan hati kami kepadamu, menyambut berkat-Mu. Biar Roh Kudus saat ini menolong kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudaraku yang kasih, saya sekarang membaca Alkitab yang terdapat di Ibrani pasal 10. Kitab Ibrani pasal 10. Kita akan baca dari 32 sampai dengan 38. Baik saudara, karena saya dengan saudara tetap ada jarak,
maka perkenalkan saya buka masker aja ya. Ya. Oke. Kalau dekat-dekat jangan, tetap harus pakai masker ya. Nah, baik, saya akan membaca Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai dengan 38. Ingatlah akan masa yang lalu. Yang kita ingat ya. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, dan kamu mempunyai harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi yang ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara yang kasih. Berbahagialah setiap diri kita sungguh-sungguh mau menerima firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Kalau hari Minggu saya jalan tol datang, cukup enak juga ya, karena tidak macet ya. Saudaraku, kalau sekarang ada dua jalan, satu jalan macet, wah susah sekali. Satu jalannya enak, kita pilih yang susah atau yang enak? Yang enak pasti tuh, semua yang enak kan pilih. Sekarang ada satu masalah yang paling penting. Ikut Tuhan Yesus itu susah atau enak? Susah. Enak atau susah? Hah? Jangan bilang susah dong. Ikut Tuhan Yesus enak atau susah? Enak atau susah? Nah, ada dua pilihan. Satu namanya, ya, yang pertama ya, satu namanya enak susah. Wah, digabungin gitu. Enak susah. Satu lagi namanya susah enak. Pilih yang mana? Hah? Susah enak, itu yang paling penting. Meskipun susah tapi nanti bisa enak, itu yang bagus ya. Amin saudara. Nah, inilah yang harus kita pahami hari ini. Jangan pilih yang enak-enak aja, nanti susah. Orang tidak mau ikut Tuhan Yesus, mau enak-enak di dunia, nanti bagaimana? Nanti kemana? Orang tidak mau ikut Tuhan Yesus, nanti kemana? Nah, berani ngomong ya. Nanti orang tersinggung ya. Orang tidak percaya tersinggung. Kita harus ingat firman Tuhan. Ada satu ayat namanya firman dari firman. Nah, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Mari kita sama-sama hafal ayat ini.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Nah, orang yang tidak mau percaya itu berarti dia akan binasa. Binasa berarti masuk mana? Sorga. Bukan dong, Pak Pendeta, bagaimana sih? Orang yang tidak percaya bisa masuk surga enggak? Bisa. Tapi saudaraku, sesuatu yang aneh terdapat di kitab Ibrani. Katanya ada orang sebelumnya ikut Tuhan Yesus, kemudian tidak mau ikut lagi dan mengundurkan diri. Dia pilih jalan yang enak aja, karena dia bilang ikut Tuhan Yesus susah. Lebih baik aku pilih jalan yang enak. Tuhan Yesus bilang paling penting ikut aku. Sekalipun kamu harus memikul apa? Salib. Tetap harus ikut Yesus nak. Iya, kita tetap ikut Tuhan Yesus sekalipun harus susah. Nah, tema hari ini yaitu tetap, kita sama-sama ngomong 1, 2, 3. Tetap tekun dan tabah meski menderita. Tetap tekun dan tabah. Bagaimana supaya kita bisa tetap tekun dan tabah meskipun ada penderitaan, ada kesusahan, ada macam-macam? Pertama, kita harus tetap percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada janjinya. Percaya Tuhan itu sungguh apa? Baik. Amin, saudara. Tuhan baik. Sungguh baik. Amin, saudara. Nah, kalau kita dalam keadaan susah, Tuhan tetap baik apa tidak? Tuhan tetap baik. Ini yang penting. Jangan kita lihat kesusahan, tapi kita lihat Tuhan. Tapi justru di dalam kesusahan seringkali kita mengatakan apa? Tuhan, di manakah Engkau supaya saat susah begitu? Gitu? Dalam kesusahan pasti banyak berdoa, ya nak. Yang paling penting bukan banyak berdoanya, doa apanya, ya. Satu, kalau kita dalam kesusahan seringkali berdoanya apa? Supaya kesusahannya cepat-cepat pergi, berlalu, jangan lama-lama. Tapi kalau kesusahannya masih lama-lama bagaimana? Aduh, kita bingung. Tuhan, aku sudah berdoa kok lama benar. Contohnya begini. Sekarang COVID-19 ini sudah berlalu atau belum? Sudah atau belum? Belum. Jadi orang masih banyak dalam kesusahannya nak. Susah. Pakai masker itu susah nak? Susah. Kadang-kadang ada orang harus kerja keras pakai masker. Di rumah saya itu hari terpaksa harus ada renovasi, ada tukang-tukangnya. Saya bilang, kalian tukang-tukangnya tetap harus pakai masker. Dan bilang, Pak, susah loh, harus pakai masker, kami kerja keras, napasnya susah. Saya bilang, kalau napasnya susah, turun dikit lah, napas dikit, berpasan lagi begitu ya. Itu susah begitu kan. Nah, dia bilang, nanti kita mau beli masker. Saya bilang, wah, masker nanti saya siapkan semuanya, tetap pakai. Dia bilang, kalian harus tahan pakai, jangan di tengah-tengah kita ini ada orang kena gitu loh. Nah, satu kali ada seorang, dia bilang, Pak Pendeta, kan ada janji Tuhan. Saya janji Tuhan apa? Kalau semua orang sakit, semua orang terpapar, anak-anak Tuhan tidak akan terpapar. Ada janji Tuhan begitu nak? Hampir sama punya ada kan? Semua kena tular, kena macam-macam.
aku ikut Tuhan, aku percaya Tuhan, aku anak Tuhan, aku sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus, disucikan dan dipelihara, pasti tidak akan tenang. Ya atau tidak? Hah? Hah? Oh, berani bilang tidak. Ya atau tidak? Saudara, tidak pernah ada janji Tuhan itu. Seandainya ada, itu juga hanya untuk khusus punya. Khusus untuk orang Israel pada waktu tertentu. Ada orang pakai janji Tuhan yang terdapat di Mazmur 91-nya ini untuk mengatakan begini. Saya bilang itu bukan untuk sebab anak Tuhan. Anak Tuhan di hidup dunia ini, kalau ada orang kena kusta pada waktu itu orang Israel, ada yang kena dia, bisa kena juga nak? Bisa. Sehingga ada tanggung jawab manusia. Terjadi apa? Jaga jarak, gitu loh. Pada waktu itu orang kusta mau lewat, semuanya dia harus berteriak, ya, berteriak dulu. Nah, ini orang kusta mau lewat, gitu. Jadi orang pergi semua. Jangan ada dekat-dekat. Sekarang ini virus COVID ini merajalela, dan tiap bulan ini dia rubah variannya, tiap bulan berubah. Dahulu kalau virus flu-nya ini tiap tahun baru berubah. Wah, ini flu baru lagi, tahun depan flu baru lagi. Saya sejak usia 70, sekarang udah usia 75. Saya waktu itu belum ada COVID, setiap tahun saya harus itu ada kasih suntik apa itu, kasih ya antivirus apa? Virus flu, ya. Sebelumnya terakhir ini 3 tahun yang lalu saya juga kasih anti flu. Itu anti flu sudah ada keempat namanya Quadra yang macam. Wah, ada suntik lagi ya. Itu suntik itu harus pesan dulu, pesan dari Singapura datang suntik. Ya maklumlah sudah berusia ya, kadang-kadang orang berusia jadi daya tahan tubuh sudah kurang, imunnya, maka harus suntik itu. Nah terakhir, wah ada COVID datang. Waktu COVID datang ini, sekarang ini virusnya beda kasih suntiknya ini, antivirusnya juga harus beda. Harus. Tapi waktu itu saya tanya dokter bagaimana? Tunggu 3 bulan. Jadi orang lain semua sudah suntik, baru saya suntik, saudara. Nah, saudara, kenapa kita harus suntik itu? Ya, di tengah-tengah kita hampir semuanya sudah ya, sudah belum? Hah? Sudah kasih ini vaksin? Sudah vaksin nak? Sudah 1 kali? Oh 2 kali? Sudah 2 kali? Wah, sudah sampai 3 kali begitu. Ini tanggung jawab kita, saudara. Nah, sekarang masalahnya ada seorang bilang begini, Pak Pendeta, saya tidak mau vaksin, tapi saya sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa, dengan penuh iman berdoa. Saya percaya Tuhan, Engkau Maha Kuasa. Tidak ada suatu mustahil bagimu. Saya berdoa supaya saya tidak perlu vaksin, tapi saya tetap dijaga, dipelihara Tuhan. Permistanya, orang ini orang beriman atau tidak? Hah? Orang beriman atau tidak? Hah? 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 Beriman dong. Dia kan berdoa kepada Tuhan, tapi imannya ngaco. Beriman, iya beriman. Dia sungguh-sungguh percaya, iya sungguh-sungguh percaya beriman. Tapi imannya ngaco karena imannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Imannya tidak sesuai dengan Tuhan mau supaya dia ada jaga diri. Jangan orang beriman mau nyebrang, hati-hati lo banyak. Tidak apa-apa, saya baru ke gereja. Saya baru pulang dari gereja, saya percaya Tuhan lindungi aku. Saya tutup mata pun jalan apa-apa, tidak ada orang tabrak, tidak akan tabrak. Saya beriman percaya pada Tuhan, jagalah aku, lindungi aku. Boleh begitu nak? Boleh begitu nak? Tidak boleh.
kenapa tidak boleh? Hah? Hah? Masa panggil Tuhan jaga-jaga dia, panggil Tuhan kirim malaikat jaga dia, padahal dia sendiri harus jangan ditanggung jawabnya. Kalau orang beriman tidak mau tanggung jawab dirinya, dia bukan beriman. Karena iman itu ada dua aspek. Satu percaya pada Tuhan, dan satu lagi Tuhan percayakan kepada dia, dia harus bertanggung jawab. Amin saudara? Ini penting sekali. Nah, pada waktu itu banyak kesusahan, tapi mereka harus beriman. Beriman bertanggung jawab dari mana? Ketika ada penderitaan harus tetap beriman. Bagaimana beriman? Tetap percaya pada Tuhan. Artinya ketika dalam kesusahan jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah. Ya, kalau beriman berarti percaya kepada siapa? Tuhan. Percaya pada Tuhan, jadi hatinya harus arah kepada mana? Tuhan. Kalau orang percaya pada Tuhan ini, ingat, daya tariknya sorga atau neraka, mana harus lebih besar? Daya tarik sorga. Jadi mulutnya ini kalau dalam penderitaan, kalau daya tarik dari neraka lebih banyak, ini ke sini. Kalau daya tarik di atas bagaimana? Nah, begini bentuknya, begini lah. Mulutnya begini. Kalau daya tariknya bentuknya begini. Begitu. Saudaraku, kalau ada kesusahan kita tetap beriman, tetap percaya pada Tuhan. Berarti Tuhan selalu angkat hati kita. Tetap bersuka cita sekalipun menderita, sekalipun susah. Karena kita percaya Tuhan pasti ngatur terbaik. Di sini ada satu catatan. Catatan apa? Bilang ketika kamu dahulu hartamu di apa? Tadi di waktu dibaca ini, kamu dahulu pernah harta kamu di apa? Dirampas. Dirampas loh. Wih. Waduh, ngeri loh. Hartaku sudah dirampas. Nangis nak? Nangis tuh. Mengeluh nak? Mengeluh. Ragukan pemeliharaan Tuhan tak? Nggak boleh. Sekalipun nangis sedih. Tapi di sini dicatat, saudara, ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Aneh. Seharusnya berduka cita, dia sukacita. Gua tadi dirampas, kenapa? Dia karena aku percaya pada Tuhan, aku tadi ikut Tuhan, maka aku beribadah. Sekarang saya keluar dari gereja, mereka rampok aku. Habis. Hartamu dia rampok. Iya. Tetapi puji Tuhan. Kenapa hartanya dirampas bisa puji Tuhan? Karena dia beriman. Dia percaya apa? Karena dia bukan hanya percaya, dia sungguh-sungguh dia ada satu harapan. Harapan bukan hidupnya enak di dunia. Tapi harapannya ini dia ikut Tuhan Yesus tidak sia-sia. Di sini dicatat bahwa mereka yakin ada harta di mana? Di surga. Bisa dirampas enggak? Nggak bisa. Dia rampas, dia bilang, ya sayang ya, kalau tadi harta gua itu sumbang ke gereja, sudah masuk mana? Sorga. Jadi itu deposito di sorga, hartaku di sorga. So itu lagi sudah. Kalau kamu mau simpan harta, jangan di dunia ini. Mau simpan harta di mana? Di sorga. Inilah orang beriman, saudara. Sehingga dia di dalam kesusahannya ini, dia yakin, seyakin-yakinnya dia punya harta di sorga tidak akan hilang. Dia tahu bahwa dia harus rindu rumah di sorga. Di sanalah keyakinannya, karena di sanalah Tuhan Yesus berjanji, di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus berada di tempat yang mulia, dia pun. Sehingga dia punya iman, dia punya pengharapan yang pasti
Orang Kristen pengharapannya bisa hilang nggak? Tergantung dia berharap apa. Kalau berharap soal dunia, bisa kecewa. Semua harap sehat nak. Kalau sakit kecewa nak? Kecewa dong. Tuhan, kenapa biar aku sakit? Kalau semua orang lain sakit nggak apa-apa, asal jangan aku yang sakit. Ini orang egois ya. Kalau semua yang sakit nggak apa-apa, semua terpapar COVID-19 nggak apa-apa, asal jangan aku. Sekarang aku yang kena. Oh Tuhan, dia mengeluh gitu. Ini bukan orang beriman. Ini dia berharap ada harapan dunia. Harapan dunia kita bisa rasa kecewa karena bisa hilang. Kesehatan bisa hilang nggak? Bisa. Harta bisa hilang nggak? Bisa. Karena hal dunia. Tetapi ada harta surga bisa hilang nggak? Nggak bisa. Damai di hati bisa hilang nggak? Nggak bisa. Kalau itu datang dari Tuhan. Jadi ada relasi dengan Tuhan inilah yang membuat orang itu bisa tetap teguh imannya, bisa tetap sungguh-sungguh ada pengharapan yang indah. Saudaraku, biar Tuhan sering pelihara kita di dalam keadaan bagaimanapun, marilah kita tetap mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mau nyatakan imannya kepada kita. Kita tetap menjadi orang benar, kita tetap menjadi orang baik. Karena Tuhan sungguh-sungguh senang kita kalau kita tetap ikut Dia. Tuhan selalu senang pada kita kalau hati kita selalu arahkan kepada Tuhan. Kalau nanti mau akhir kebaktian kita ini, ada satu hal yang saya terus-menerus menjadikan sesuatu yang penting sekali, yaitu pendeta pasti mengatakan, arahkanlah hatimu kemana? Kepada Tuhan. Karena mau ingatkan kita, seringkali arahkan hati kita kepada siapa? Hari kita kepada mana? Kepada dunia. Arahkan hatimu kepada mana? Karena hal-hal yang enak di dunia. Arahkan hatimu kepada mana? Karena seringkali tertarik oleh harta dunia dan kesenangan dunia. Di sini bilang, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Nanti semuanya menjawab apa? Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Begitu ya. Ini artinya hati kita harus selalu tertarik oleh Tuhan. Daya tarik surgawi antar. Hati kita selalu mau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan berapa persen? 100%. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mengalami ini. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang apa? Mengasihi Dia. Hari ini, meskipun kita dalam penderitaan, meskipun kita kadang-kadang bisa rasa kecewa, meskipun kita di dalam keadaan demikian susah, tapi marilah hari ini kita diingatkan ada 3 hal. Tetap beriman. 2, tetap berharap pada janji Tuhan yang pasti digenapi. 3, tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Dan pastilah kita tetap teguh dan tabah. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Karena Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat. Allah Bapa, biarlah kami sekarang semuanya bersyukur untuk negara dan bangsa kami. Beberapa hari lalu baru-baru kami terjadi dirgahayu tentang negara dan bangsa kami yang ke-77 tahun. Kami syukur Tuhan sudah pelihara negara dan bangsa kami. Biar negara dan bangsa kami tetap kondusif untuk semua orang percaya, dan biarlah kami di bumi Indonesia ini kami bisa sungguh-sungguh menyatakan kami cinta kepada Tuhan dan juga cinta kepada negara dan bangsa. Biar Tuhan pelihara kami semuanya, tahu tanggung jawab kami sebagai warga negara Indonesia, tapi juga tanggung jawab kami sebagai warga negara sorgawi. Peliharalah kami sehingga kami selalu arahkan hati kami kepadamu Tuhan, tetap percaya padamu sekalipun kadang-kadang di dalam keadaan kesusahan atau penderitaan kami bisa tetap tekun, tetap tabah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk COVID-19 ini. Sekalipun kami terus berdoa supaya secepatnya berlalu, tapi ada waktunya Tuhan. Juga ada waktunya di mana manusia itu harus dapat pelajaran yang penting dari COVID-19 ini dan tahu bagaimana bertanggung jawab dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan sehingga tentang vaksin sudah bisa berlangsung dengan baik dan sekarang sudah mulai agak reda, dan kami bersyukur hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama sekalipun kami tetap harus berjaga-jaga. Terima kasih karena janjimu selalu indah, karena Tuhan janji akan datang kembali. Sebelum Tuhan Yesus datang, dunia ini bisa makin hari makin susah. Banyak tempat terjadi peperangan di Ukraina, ada peperangan dengan Rusia. Ya Tuhan kasihani, karena inilah banyak orang menderita dan juga dampaknya kepada kami, dan banyak tempatnya juga dalam keadaan susah, khususnya tentang ekonomi. Biar Tuhan kasihani. Kami saat ini khususnya berdoa bagi seorang oma di tengah-tengah kami, yaitu Oma Wansiu yang akan pasang ring di rumah sakit. Biar Tuhan sendiri menolongnya, sehingga kami menyerahkan tangan dokter dan semua peralatan untuk bisa menolong terjadi sesuatu yang indah. Terima kasih Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu mau pelihara kami semuanya. Sekalipun ada perlu kami saling tolong menolong, bila semuanya yang terjadi, karena supaya nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, selalu mau pelihara dan berkati kami. Kami sekarang dengan sehati menyerahkan semua doa kami, biar Tuhan pelihara. Khususnya kami berdoa bagi gerejamu di seluruh bumi ini, khususnya gereja kami GKI Agape, dan khususnya lagi pos kami saat ini bisa berkembang, bisa menarik lebih banyak orang percaya padamu,
dan kami bersama-sama menjadi murid Tuhan Yesus sampai kedatangan Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan kami membawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari bara jahat. Dan Engkau-lah punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada pendeta Hutertan yang telah menyampaikan firman. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam persembahan yang kita ambil dari Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan menaikkan kembali sebuah pujian. Amin. Amin. Dan kita akan menaikkan kembali sebuah lagu penutup. Kemudian doa berkat nanti akan disampaikan oleh hambanya.
setiap saat ku berharap Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhan, Bidadari yang akan membimbing. Tak tentang yang alihkan, Bapa surgawi memeliharaku. Baik saudara-saudaraku yang kasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah dan penyertaan Allah yang mulia, serta pimpinan dan gerakan Roh Kudus selalu menyertai saudara, menguatkan saudara, memelihara saudara, memberkati saudara saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.